haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa ba'du. Hadratul muhtaramin para alim ulama, para kiai, para ustaz, ingkang sanget kawula takdimi dumateng pengurus takmir Masjid Nurul Anwar BCF Sidoarjo yang sangat kawula hormati, dumateng sedaya pengurus Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Masjid Daerah Sidoarjo, wabil khusus Abu Imam dan sedaya staf pelaksana yang awuh, ugi sedaya para rawuh, bapak-bapak pengurus masjid se Kabupaten Sidoarjo yang dimuliakan Allah. Mukadimah kula dherekaken Imam lan dawa-dawa sedaya perkenalan Mas ini sanes Gus apa sih siwa asma kula nami kula Kholyam Syadat. Kula niki boten putra kiai, boten kakak santri. Kula niku utusan Basnas ingkang kebetulan ketua Basnas sakmangke Gus Jaju menika guru kula. Dipaturaken sareng-sareng mugi-mugi panjenenganipun tansah pinanganten kesehatan lahir batin. Ada beberapa hari yang lalu beliau sudah cukup lama supados saged terus mensupport kegiatan seluruh masjid yang ada di Sidoarjo kerjasama kali TNI ada. Para rawuh kang kula hormati, tanpa mengurangi rasa hormat lan takdim kula dan panjenengan sedaya, kula ngaturaken nuwun sewu. Mungkin barangkali nanti bahasa kula campur-campur kan, boleh pasti sepodono. Terus mohon maklum menawi nanti bahasa yang kadang Indonesia, yang kadang sepodonoan gitu. Pokoknya sampun ngomongin. Pertama yang kalau sampaikan materi yang kalau sampaikan nanti banyak kula nukil untuk kitab Fathul Qorib atau linear mawon mazhab Syafi'i persane boten bingung, tapi mungkin kula persilakan menawi wonten diskusi setelah acara. Kula persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita awali kanthi wangsul tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa allati tadiyati wa baitil rawdatil tahurati sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa jami'i awliya'illahi ta'ala wa min masyarakat al-awliya wa biyallahu wa khususan sedaya para wali namun Kabupaten Sidoarjo. Ya Allah, wa ila hadratil masyayikhina masyayikhil ma'alumina ma'alumin jami'in man 'allamana al-haqqa wahda wa ila hadratil ma'alumina bihadzal kitab Syekh Abi Syuja wa Syekh Abi Qasim al-Rizq wa Syekh Ibrahim al-Bajuri rahimahullah. Syaikhul lillahi al-azim al-fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali yang pertama di hukum berkorban. Hukum berkorban. Hukum asal berkorban adalah sunnah muakkadah alal kifayah, yang artinya jika salah satu anggota keluarga sudah melaksanakan, maka yang lain sudah gugur dari tuntutan kesunahan. Terus berkorban itu hukum asli adalah sunnah, tidak ada kewajiban. Kecuali
kecuali bagi baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita Nabi kusuki waktu bertahun korban. Kalau jenengan sing ngaku suki tapi bertahun tak tahu korban. Kanjeng Nabi itu suki. Kesunahan ini sunnah amal kifayah, sunnah muakkadah amal kifayah. Artinya jika satu umat ini ada yang 10 misalnya, kemudian satu sudah melaksanakan korban, maka yang 9 itu pun boten jadi tuntutan kesunnah untuk urusan tuntutan kesunnah. Tapi boleh panjenengan misalkan satu rumah berkorban satu, kemudian ingin menghadiahkan pahala korbannya untuk seluruh keluarga, boleh gitu kan. Terus dengan korban pun kita izin ganjarannya ini korban itu, tapi ganjarannya digawe seluruh keluarga. Catatan, berkorban tidak wajib kecuali jika dinadari, baik nadar secara hakiki maupun nadar secara hukum. Contoh kalimat nadar hakiki itu, saya bernadar untuk berkorban, contoh kalimat nadar hukum ketika ditanya oleh seseorang tentang kambing yang dibawa, mau buat apa kambingnya, kemudian dijawab buat korban, ini juga termasuk nadar. Nah, sehingga perkali ini ternyata sering terjadi di masyarakat. Kan sering ya, ketika kita tumbas kambing misalnya, dengan beli kambing, kemudian ditanya, dia boleh korban. Itu walaupun kalimatnya tidak sholih ada, tapi kebanyakan ulama itu menghukumi sebagai nadar. Dan konsekuensinya panjenengan satu paham, kalau itu menjadi korban nadar, maka dagingnya tidak boleh dimakan oleh si pengkorban dan keluarga yang nafkahnya ditanggung, tidak boleh. Saat ini dengan berapa kira-kira masyarakat itu kata apa kata Pak Sema? Lah, kata gitu, kata. Padahal kebanyakan panitia itu lek mangan belek produksi daging kambingnya itu lek taringnya itu si pengkorban gimana? Lah terus waktu itu terus kira-kira kadung sudah kadung dan menjamur, nih sudah kadung dan menjamur, maka perlu kita carikan solusi baik teknis maupun pendapat ulama lain. Itu bukan pulau tulis seperti ini, soalnya supaya sih nanti sih kalau ngaji dong, sih belum kalau ngaji pegang lagi. Satu, kayak tenggen pulau biasanya zaman cilian pulau luar. Ketika misalnya saya berkorban, kalau terus ada sambil menunggu aku bagi rawuh di tempat saya ini kan kita berkorban, kemudian diberi daging, itu bukan kambing pulau, tapi kambing orang lain, disilang. Kenapa? Ini menghindari kembalinya daging yang hasil itu kalimat nggak sengaja loh, supaya nggak kembali kepada pengorban. Itu yang pertama. Yang kedua, solusi dari segi pendapat ulama. Di beberapa tempat memang kebanyakan ulama menghukumi ini sebagai nadar. Tapi karena ini sudah umum dan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu, dalam tanda kutip orang awam, maka menurut salah satu imam dalam mazhab Syafi'i kita, ini Imam Syibru Malisi di Pengrahu
Terima kasih, mohon izin kepada pemateri Ibu Skolit, para hadirin, karena Bapak Bupati Abah Subandi telah hadir, maka mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan sambutan pengarahan kepada para peserta halaqah kurban kedua atau minggu kedua pada bulan Mei tahun 2025 ini di Masjid Nurul Anwar, Bumi Citra Hajar, Sidoarjo. Kepada yang terhormat Bapak Subandi Bupati Sidoarjo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang hormati berwali yang selalu dilakukan Allah Ta'ala, yang hormati Pak Ketua DMI Dewan Masjid Indonesia serta pengurus, yang hormati Pak Nandi yang luar biasa selalu mendampingi ini tadi mohon izin sajane untuk saja terawih ini karena kegiatan itu bareng dan ini wau kalau tidak rumah tidak layak huni di desa sebelah Karanggaya, karena kemarin buka kegiatan sekolah, ada anak sekolah, kita mau pergi diambil Pak Bupati, rumah saya ini nggak bisa ditempati. Kalau hujan ini kehujanan, kalau panas kepanasan. Akhirnya saya perintahkan Basnas dengan dinas sosial untuk cek di sana. Ternyata betul rumahnya masih atapnya nggak ada, apreng dan kemarin. Nah, tadi harapan kita setelah sidak kita geser karena jam 10 ada berangkatkan haji di pendopo Kabupaten Sidoarjo. Yang berhormati Ketua Basnas atau yang ambil, yang berhormati Bapak Ibu jamaah yang selalu dimuliakan oleh Allah. Puji syukur karena kesempatan ini kita bersama-sama bisa silaturahmi dalam acara penyembelihan kurban Halaqah. Mungkin sosialisasi hari ini berjalan dengan baik, bisa berjalan lancar ya, untuk membawa berkat kita bersama. Dan tidak lupa Pak Camat tersebut mengaturkan Ibu Lurah yang di belakang menuju itu, Bapak Ibu yang hormati, tentu karena ini adalah mendekati kegiatan kurban. Biasanya kalau di kampung atau di perumahan itu banyak ada urunan Pak. Nggak tahu kalau di sini masih ada ya Pak ya. Kegiatan RT, RW itu kadang ada urunan, terutama bulan kurban sama gitu. Ya, jadi saya tanah wakil daerah, mudah-mudahan dengan kegiatan Halaqah hari ini toto colone kurban biarkan kita penyembelihan ini betul-betul sempurna, betul-betul baik ya, juga demi kesehatan ya, demi dimana kurban yang kita beli itu betul-betul ini bisa bermanfaat dan cara pembeliannya itu sempurna menurut keyakinan agama Islam. Ini penting Bapak Ibu semua, karena kita melihat kadang kalau di rumah ini penyembelihannya biasanya diambilkan tukang potong perang dua. Biasanya di tempat kita itu seperti ini. Nah, mudah-mudahan dengan keguyuban dan kekompakan kita punya kebersamaan antara tingkat RW, RT dan lingkungan, kita guyup rukun di mana untuk membagi kurban ini bisa dirasakan terutama di lingkungan setempat. Kekompakan adalah bentuk kunci keberhasilan untuk membangun kebersamaan. Insya Allah kalau di sini kompak, takbir mengurus mulai RT RW kompak, apapun yang dilakukan ini untuk memudahkan kita segala suatu keberhasilan. Tadi yang perlu kita sampaikan itu Bapak Ibu semuanya, karena waktu kita jam 10 adalah pemberangkatan daripada nanti kita diulang lama, yang penting saya akan mewakili
daerah sakit suatu waktu kita pengen. Mudah-mudahan kegiatan Barakoh hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Pelaksanaan nanti sampai kita kurban pada jatuh temponya ya, seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu semua takmir sama pengurus yang saya hormati. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada hari ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar sampai nanti akhir selesai. Terima kasih. Allahumma barik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bupati Kabupaten Sidoarjo Bapak Haji Sumandi. Berikutnya adalah mohon izin Bapak Bupati dan Pak Nadiem untuk foto bersama atau diambil gambarnya. Semangat. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Bapak Bupati, selamat jalan melanjutkan kegiatan yang lain, mudah-mudahan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Bersuara support yang untuk di Sidoarjo. Sami-sami. Bapak-bapak, monggo konsumsi ikan sapu diaturi. Di Pulau Semangga, karena masuk tiga tempat lah. Kalian konsumsi monggo. Ngapunten tadi ada request kopi dan sebagainya, sedang saya negosiasi. Gerakan waktu akhir. Pulau ini biasanya kita tak kalau di masjid lain, ngapunten kalau di masjid Moro kemarin, mohon maaf sekali. Pengurus masjidnya itu saya hanya komunikasi sekali, kemudian pengurusnya itu ngerti sendiri, misalnya itu bapak orang halal itu butuh kopi, butuh apa ya. Nah, bulan itu buat nyanyi lagi mau gerakan, atau lari, apa lagi tradisi ini, mau halal itu atau butuh kopi. Orang hadirin bapak-bapak, kita nanti dia ingin ngambil dia karena ini
tidak terlalu formalitas ketika Bapak dibagi data, lalu sambutan kemudian dibagi lagi. Menurut saya malah lebih enak kali untuk merangkus protokoler langsung sambutan langsung boleh. Dari mana ya? Gus, semoga dilanjut Bapak-bapak sabar kan. Monggo barangkali tambahan konsumsi. Monggo Gus. Ada syukur. Ini lah, double konsumsi ini. Yang wajib. Cepat semua ya. Pon kelola ini. Di budi-budi ingin kita sampaikan salah satu pendapat ulama Syafi'iyah yang mentolerir. Walaupun pendapat ini dianggap lemah oleh kebanyakan ulama-ulama yang lain. Ini nanti Imam Syibronis beliau berargumen bahwa kalimat orang awam yang sering terjadi di lingkungan kita itu kalimat yang terucap atas ketidaktahuan. Kata beliau, boyo menunggu dinamuro. Artinya apa? Yang penting kita ada pegangan salah satu pendapat ulama, walaupun nomor mungkin ini pendapat yang tidak pendapat yang paling kuat. Tapi untuk menyikapi masyarakat kita, tentu kita butuh solusi-solusi. Karena misalnya Pulau Tantang dengan Pak siap panjenengan mengedukasi masyarakat dengan kondisi yang sekarang. Jenengan siap kandhani wong. Artinya siap tidak siap edukasi tetap kita lakukan. Tapi karena waktu yang kita menisa, kalau memang nanti tidak memungkinkan sehingga pun mendekati hari bukan si enter si kelewat Pak kira-kira dulu bisa ini, maka tetap kita berikan ucapan itu tidak dinilai, tidak dianggap benar. Kita itu pendapatnya Imam Syibronis. Imam Syibronis kan bisa itu Pak punya lagi setahun soro-soro ya pasal buat diri terus sama hubungi nah ada selama itu wah tak besoknya nanti lah kan bisa nah makanya tetap edukasi kita lakukan sampaikan ke masyarakat. Jadi tekoni ngomong kurban jawab kurban sunnah utawa gawe melakoni kesunahane kurban dikasih kode seperti itu. Tumbas wedhus buat apa? Enakane kesunahane kurban. Tetap edukasi kita lakukan. Tapi ketika sudah memang di luar jangkauan kemampuan kita, kita ikut pendapatnya Imam Syibronis. Karena ini kalau sampaikan, karena ngobrol ini sering terjadi di masyarakat. Mungkin mengikuti pendapat sih kenceng Pak, pendapat utama wah loro kabeh ning kamu. Ini satu nek nazar itu tidak boleh kembali kepada pemiliknya. Dua ini pendapat yang kuat tidak boleh diberikan kepada orang lain. Nek nazar kurban wajib itu menurut pendapat yang kuat, walaupun ibaratnya kita enggak ibaratnya sorry maaf, tapi tidak diberikan kepada orang lain. Lah awak ini ke kampung lek kedung dagingin gak apa ya Pak timbangane kaya sakon sana dipai dosa kamu dan dino lek boten jenengan ini betapa dari perkara iki dan boten tadi perkara maksud kula wae. Pun kita lanjut niat berkorban. Nah, yang korban itu kudu enten niatnya. Disyaratkan harus ada niatnya. Dengan mau berkorban itu harus niat. Kapan niat berkorban ini? Boleh ketika menyerahkan, ketika menyembelih hewan. Lek dibeleh ini. Kalau panjenengan menyembelih sendiri ya ketika menyembelih itu diniatkan boleh satu. Yang kedua, ketika menentukan hewan kurban, dengan pas tumbas, iki katanya digawe kurban, diniati bisa boleh. Atau
ketika mewakilkan. Dia mewakilkan, misalnya ke panitia calon jamaah tadinya, ke panitia itu boleh panjenengan mewakilkan. Nah, hubungannya dengan niat ini, kalau kita yang sebagai panitianya, misalkan kita sebagai panitianya, jenengan yang menerima calon korban itu jangan lupa diingatkan, Pak Punya, diingatkan Pak Punya, ya nopo niatnya di luar biasa. Karena memang mahal dunia itu adalah al-qalbu, niat insur lakoni sunai sunnah kurban. Jangan ingatkan, walaupun kula yakin di masyarakat kita, ketika orang mau membeli hewan kurban sudah terbesit dalam hatinya itu buat kurban. Pasti ngoten itu, umumnya ngoten lah. Nah, tapi tetap sebagai panitia penyelenggara jangan lupa untuk diingatkan. Puniata, walaupun nangis sing belek itu gak ngerti iki waktu isi sopo Pak. Ini tidak masalah sebenarnya. Karena sudah diniati. Terus niatnya pengkorban itu mencukupi atas niatnya wakil menyembelih, wakil tasawuf, itu wakil kabeh. Panitia itu wakil. Nah, tidak apa-apa. Walaupun nggak tahu, syukur-syukur sebenarnya. Syukur-syukur tahu, biasanya yang kampung pulau itu tuh sih jadi Pak. Jadi sampai jaga biru kadang-kadang. Paiman, yang sumber paiman. Pintu, padahal itu bisa paiman, bukan paiman itu. Bukan, bukan ngoten. Saking kakaknya Gus Pak, kalau bukan jalan jaga bisa itu. Ini anak ngalami dong. Pak ayah boleh. Nopo fisik dikorsir, pikiran dikorsir, meleset itu sekret ini fokusnya penting. Ini mungkin lero yang justru boleh paiman. Niat dalam hati. Sunnah melafazkan niat dengan lisan. Konsep niat itu adalah dalam hati. Melafazkan dengan lisan itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kami kali wudhu, kali sholat, kami mahal niat adalah al-qalbu di dalam hati. Lanjut, nah ini pun para maklum jenis-jenis hewan kurban. Tulisan baru. Yang nomor setunggal pertama unta, sapi atau kerbau dan kambing. Untuk unta yang mencukupi sebagai hewan kurban adalah unta yang berumur 5 tahun memasuki 6 tahun. 5 tahun sempurna memasuki 6 tahun. Berarti berarti ini sempurna untung. Sapi rata-ratanya. Nah, yang kedua sapi atau kerbau umur 2 tahun memasuki umur 3 tahun. Kalau kita sing semerap niki adil kubro itu orang yang memang paham betul dalam bidangnya. Ini pun para pengembalaan ini. Mereka mulai betul semerap. Itu sapi umur betul semerap. Jadi jenengan perlu konsultasi dengan orang yang memang ahli. Biasa ceklani kewan, ceklani sapi, ceklani wedhus ya. Ini beneran. Wedhus iki wis kira-kira sapi ini kira-kira umur 2 tahun dulu. Ini aja si tahun setengah pun dibeli dan betul mencukupi. Belian sah, tapi tidak sah sebagai kurban. Dibacaan mengetahuan setahun setengah. Terus harus 2 tahun memasuki umur 3 tahun. Kemudian untuk kambing, nah keranten kambing ini ada 2 jenis. Enten kitab itu enten doan, enten maas. Doan ini adalah kambing gibas. Kambing gibas itu mungkin tandanya biasanya sing mulune tebel domba, kambing gibas. Untuk domba niki memasuki umur 1 tahun, memasuki umur 2 tahun, memasuki umur 2 tahun. Atau sudah tanggal giginya, gigi depan itu pencopot, bukan jam, bahasanya koel yang ini. Meskipun belum sempurna 1 tahun, tapi ini yang syarat-syarat dipun jelaskan. Yang penting sudah melewati 6 bulan.
umur lebih dari 6 bulan kok gigi depannya sudah copot, itu pun cukup sebagai korban. Copot secara alami Pak, bukan copot tak. Lihat ada dewi cek ketolong sekolah buat nangsa. Nggak boleh tahu tiba ketatap nopo itu coplok misalnya nggak boleh. Itu coplok alami, coplok alami. Nopo kok macam ini ibaratnya umur manusia. Umur balik kita itu kan ada 2 indikasi. 1 balik indikasi umur 15 tahun. 2 balik indikasi nopo biologis. Biologis jalan berarti keluar mani, SD berarti keluar head. Petus gini ngoten. Mencukupinya dalam kurban itu secara umur adalah 1 tahun untuk domba. Tapi secara biologis meskipun belum 1 tahun kok sudah tanggal di depannya, itu dianggap cukup sebagai hewan kurban dengan syarat tanggalnya itu sudah melebihi umur 6 bulan. Masuk Allah. Kalian dirantos kopi ini Pak? Kopi. Kalau setelah nilai cekatan kalian pekan Semangat kopinya. guyon Pak, kan jenengan sepadan wis aku wis sepatu pisan. Materi sepatu aja ini. Terakhir kambing kacang atau mas. Terus ini apa namanya? Kulit kacang. Bahasa Indonesia apa Pak? Jawa. Kenapa? Jawa. Terus Jawa, tambah Jawa. Untuk kambing kacang ini harus berumur 2 tahun hingga 3 tahun. Ini jenengan bisa konsultasi terkait hewan-hewan ini dengan yang ahlinya atau ahli hukum. Karena memang dalam fikih hukum juga mempertimbangkan ahli hukum. Kalau kesehatan, ahli hukumnya adalah dokter. Jadi ahli hukum. Kalau dalam perkambingan, maka ahli hukumnya adalah biasanya ilmu terus. Selanjutnya cacat hewan kurban. Minus dalam hewan kurban ini ada yang tidak bisa ditoleransi, tapi ada yang bisa ditoleransi. Yang pertama ini yang tidak bisa ditolerir, artinya tidak mencukupi sebagai hewan kurban. 1, hewan yang kehilangan cahaya penglihatan cukup parah. Tidak harus buta Pak, tidak harus buta. Ketika matanya tertutupi, penglihatannya tertutupi, walaupun mripate melek bolok-bolok, tapi tertutupi. Ini parah, tidak boleh dijadikan hewan kurban. Baik sebelah mata ataupun kedua-duanya. Kalau cuma sedikit, tidak apa-apa. Ini misalnya titik, eroy kayak titik, bisa belok misalnya tidak apa-apa. Tapi tandanya nih dokter hewan itu sorot di mana mampu. Nanti tidak mampu menerima itu berarti dia tandanya matanya sakit. Kenapa begitu? Alasannya biasanya penyakit seperti ini, mata yang penglihatannya berkurang seperti ini kok parah Pak? Itu berpengaruh terhadap daging, berpengaruh terhadap pertumbuhan daging. Nah, ini makanya tidak boleh. Kalau parah, tapi kalau sedikit tidak apa-apa. Pun ini kadar yang paling rendah untuk mata ini. Apalagi yang sampai kehilangan pandangan, muto, macam benar-benar muto, terobong tadi, maka tentu lebih tidak boleh. Yang kedua, hewan yang pincang cukup parah, pincang yang parah. Pengaruh apa? Misalnya udah 10 kan, 1 kok pincang, itu jenengan giring ke lapangan. Kok ketertinggalannya ini cukup jauh? Ketertinggalannya ini biarkan cukup jauh. Itu sudah kategori sebagai pincang yang parah. Tidak bisa mengimbangi jalannya kawanannya. Nah, itu pun kategori parah. Nopo maling cufek. Ini kudu sing hati-hati. Ini para jugalan itu jamaknya jagir, bukan jaga. Ini sing hati-hati. Mungkin insya Allah mungkin diajari kalian munculnya bagaimana menidurkan kambing dan sapi supaya tidak sampai terjadi cacat. Soalnya ketika jenengan tiba itu belum
kurban itu dijoli. Kalau itu kerusakan karena kecerobohan, maka panjenengan wajib mengganti dengan hewan atau seharga hewan yang sama atau di atasnya, jangan di bawahnya. Nah, ini hati-hati. Makanya panitia kurban itu membayari Pak, soalnya resiko nih. Jadi tidak sekedar aku mau akomodasi, tapi benar-benar ini hati-hati tenang, hati-hati. Si nomor 3 yang ketiga, hewan yang sakit parah, sakit yang parah. Ini yang kategori sakit hotel kayak kemarin waktu sapi itu PMK, ya, PMK atau PMS lah, PMS itu sing boten perlu dikorbankan itu PMS. Jangankan meminta maaf, jangankan berkorban, meminta maaf sudah tidak mau berkorban. Yang keempat, hewan yang kehilangan sum-sum otak disebabkan saking kurusnya. Ini kategori sakit sebenarnya, kategori sakit yang parah. Saking kurusnya itu minyak, kan kita disebut dunum itu minyak. Kalau bosok sakit ini kira-kira sum-sum. Ketika itu kering nggak bisa, itu akan menyebabkan tambah kurus. Daging tidak enak, itu tambah lemah, tidak boleh dijadikan hewan kurus. Yang kelima, hewan yang terpotong sebagian atau keseluruhan telinganya dan terlahir tanpa telinga atau terlahir tanpa telinga. Ini tidak boleh. Kupingnya potong lah, tidak boleh. Atau lahir bukan ada kuping, jangan kayak kalau terus ada kuping lah. Itu bukan sah sebagai hewan kurban. Kalau cuma sobek, pasti mon atau printrek sobek mawon tidak sampai ada daging yang hilang. Ini tidak apa-apa, namanya sobek. Yang tidak boleh itu jika sampai terpotong. Ada salah satu mazhab yang mentolerir, tapi kalau kita wawasan mawon tidak untuk dipraktekkan karena kita linear mazhab Syafi'i, Singapura dan sebenarnya itu mazhab Hanafi. Di mazhab Hanafi itu nek terpotongnya tidak melebihi sepertiga dari telinga itu masih mencukupi. Pokoknya kalau itu seperti kuping ini bisa dijual, itu nek mazhab Hanafi masih ditolerir. Tapi di standar kita mazhab Syafi'i betul. Alasannya apa? Karena telinga itu bagian daripada yang dikonsumsi. Sehingga kalau ada yang berkurang, dia akan mengurangi nilai konsumsi. Tidak boleh. Yang terakhir, hewan yang terpotong sebagian atau keseluruhan ekornya, buntut lah. Nyenengan nek badhe kurban. Niki buntutnya aja dipotong sih, potong ini pada dibelai Pak. Mungkin jangan-jangan lumayan buntutnya ada gantungan dikunci ya. Potong di sini mau cara ngomong, jangan begitu. Potong dulu, sembelih dulu, baru kita kepingin dedepi kandang di sembelih. Itu gawean. Sebab ketika jangan potong buntutnya sama, itu makanya akhirnya menyebabkan hewannya tidak sah jadikan korban, tak boleh. Niki 6 kondisi cacat yang tidak mencukupi sebagai hewan kurban. Nah, sekarang ada minus-minus, baik yang sengaja maupun tidak. Ini yang masih mencukupi untuk kurban. Yang pertama, hewan yang dikebiri, bukan ada perisilan, Pak. Baik terlahir nggak punya perisilan atau jangan sengaja perisilannya diketok. Karena memang pekebirian ini biasanya untuk proses penggemukan, dagingnya tambah akeh, tambah ketat. Maka kalau kebiri atau waktu dan punya dakar, kebiri ini pula perisilan itu. Nah, atau mungkin terlahir tidak ada dakarnya, kalau rokok ini misalnya, maka tetap sah untuk dijadikan kurban untuk ibu. Yang kedua, hewan yang pecah tanduknya jika tidak mempengaruhi terhadap daging, sumune pecah,
dengan catatan tidak sampai mempengaruhi daging. Lek namung pecah tok tidak apa-apa, tapi lek pecah mawon sak daging cuwil tetap tidak sampai namun pecah tok sumuni tidak apa-apa. Kemudian hewan yang terlahir tanpa tanduk karuan, lain procot sampai gede, panjang bukan sumuni karuan, nanti bukan masalah. Yang terakhir hewan yang terlahir tanpa ekor, sapi, kambing, unta misalnya. Memang yang lahir procot bukan ada buntute. Nanti yo budel kan buntute. Tidak apa-apa kalau memang untuk urusan ekor ini perbedaan antara telinga dengan ekor. Wau sing telinga kalau terlahir tanpa telinga maka tidak mencukupi. Tapi kalau ekor terlahir tanpa ekor maka tetap mencukupi, boleh untuk obat. Lanjut untuk waktu penyembelihan. Waktu diperbolehkannya melaksanakan penyembelihan adalah ketika munculnya matahari dan terlewat waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah yang singkat. Kita berbicara waktu, meskipun janggalin untuk turun sholat kita, misalnya loh gini, coba wae kata sembayangan kesuwen di rumah kopi. Oh ini ya, oh itu gombol, saya gak balik-balik, jangan pun bingung kata waktu, wis gak melok sholat ini misalnya, untuk sholat ini dewe, bukan turun jamaah, mau berjadwal. Yang penting ini, pokok sering pun muncul, kemudian diperkirakan waktu yang cukup untuk sholat 2 rakaat dan 2 khutbah dengan kira-kira sholat 2 rakaat secara singkat plus 2 khutbah singkat itu berapa menit? Sholat 2 rakaat itu cukup betul, mungkin 2 menit tidak sampai, udah sampai, karena melihat konteks teks daripada kitab khafifata ini bisa kembali pada sholat itu. Sholat khafif itu hanya membaca yang fardu, khafif, yang fardu tanpa yang sunnah. Khutbah itu sing ringan kan, tambah cepat mana? Hamdalah, sholawat, wasiat, maca ayat, ya pun selesai. Khutbah kedua, hamdalah, sholawat, wasiat, doa, selesai. Itu khutbah yang khafif, ringan. Lah jangan kilo-kilo. Mari satu muncul tulu minggu kemarin, tulu itu 5:30 kurang 1 menit minggu kemarin. Sabtu kemarin itu 5:30 kurang 1 menit itu pun tulu. Jenengan tambahi wakan itu 10 menit lah, ini 10 menit. Itu sudah cukup. Jenengan mulai start belek. Waduh, sudah ngomong bayangan sawahku kejar tayang ini ya. Jope pakai ini soalnya. Misalnya, loh ini guyu dia kan jope pakai. Jope kuota ya. Oke, tak terus siapa dulu? Penyembelihan itu juga termasuk profesi. Bon, terus tidak harus kita menunggu selesai waktu sholat. Boleh panjenengan start, boleh. Pokoknya pun melebihi waktu ini. Kapasitas hewan kurban. Yang pertama, 1 ekor unta atau sapi atau kerbau bisa untuk kurban 7 orang pun maklum dengan pun sami paham. Catatan, 7 orang yang joinan ini tidak harus punya niatan yang sama. Boleh meskipun niatannya berbeda-beda. Waktu itu misalnya sekali dengan kurban, sekali damel akikoh, sekali maneh damel bacaan biasa, sing situ gawe dodolan misalnya. Ini boleh. Terus bagaimana mangke caranya? Yo daging sapi itu diporok itu. Diporok itu sing bagiane kurban didewekne, sing bagiane akikoh didewekne, sing bagiane bacaan didewekne, sing gawe dodolan.
Oh, oke. Tuh, terus sakit. Yang nyala kabelnya oh, apa bu? Mati. Kepencet itu kan. Kalau ini organ ini. Kopi nih. Kemudian Pak, kemudian berhati, pengen di. Kalau lanjut, nah, pembagian daging kurban. Jika kurban sunnah, maka wajib ada yang disedekahkan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah, dan sisanya boleh dimakan sendiri. Meskipun demikian, yang lebih utama adalah disedekahkan seluruhnya, kecuali beberapa potong untuk tabarruk alam berkah. Utamanya adalah bagian hati. Pengkorban itu korban sunnah, korban sunnah. Niki pokoknya enten satu bagian daging yang disedekahkan kepada fakir miskin, sing pantes lah. Begitu ngerti pokok dipangan mentah-mentah, pokoknya orang ini Joko sak gunting kalau mawar kena fakir miskin. Bagi pun ngoten kan. Walaupun memang keabsahannya begitu, sing pantes. Cara jenengan mari daging sing pantes itu sak pinten? Seperempat misalnya pantes pokok. Misalnya ukuran pantas itu urfi, urusan pantas itu urfi. Kemudian sisanya itu yang tadi kurban sunnah sebenarnya boleh dikonsumsi sendiri. Tak itu nongkrong misalnya waktu itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau baju jadi panitia yang mau cara untuk blend beda ono jadi panitia ini mau tapi yang afdol itu disedekahkan keseluruhan kecuali diambil beberapa, utamanya hati. Jadi sebagai bentuk tabarrukan atau sing dilampahi kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini boleh korban sing dituntut hatine imam. Sisanya pun didone, sisanya dibagi. Niki untuk korban sunnah. Kedua, jika korban wajib sing nazar, maka pengkorban tidak boleh memakan daging kurbannya dan wajib untuk disedekahkan secara keseluruhan kepada fakir miskin. Ini loh bahayanya. Sebelumnya awal kurban wajib itu daging tidak boleh dimakan oleh pengkorban dan tidak boleh diberikan pada orang kaya. Harus semuanya fakir miskin. Makanya dengan kekencangan kalau khawatir umat ini menunggu solusi panjenengannya. Kasih kalau tapi kan bisa catatan, tidak diperbolehkan menjual daging kurban atau menjadikannya sebagai upah proses penyembelihan. Iki belum ketik matur panitia hendaknya memang butuh dana operasional panjenengan tidak apa-apa Pak kasih tarif satu kambing mulai titip panitia, maka misalnya 50.000 atau 100.000 misalnya. Untuk sapi misalnya 300 sampai 400.000 untuk operasional. Monggo. Soal jagal butuh bayaran menjaga profesi. Tidak oleh pulau jenengan misalnya Pak jagal ini dasi tadi upaya sampean kulite tadi upaya si BTI tidak boleh dijadikan upah, tidak boleh dijual juga tidak boleh. Terus ya puasa mau makan nongol lah ya oleh kulite lumayan esak kulit nongol ya itu caranya supaya kulit itu boten buah utawa jenengan kasih kepengin niku daging
modal operasional. Jenengan cari salah satu calon penerima fakir miskin. Dipitung sedikit awal. Bahasa kula empat pitung penak padha padange. Cak, sampean ku tak bagi kulite terus sak sapine kabeh. Dadi wis sampean pek. Tapi yo tolong ya, dolen hasil yo operasional ya. Jadi ket awal itu pun dipitung empat ya. Penak padha padange panitia di Padang sing kita nggih Padang. Baru pun cukup satu orang tidak apa-apa. Yang minus satu sih mas, tidak apa-apa. Karena biong ini hak sampean ini hak sampean. Kayak gitu, ini hak sampean, ini gitu. Kalau sudah kita mau ditampilkan kepada mustahiknya, maka bagi dia boleh menjual. Kenapa kok kalau garis bawahi fakir miskin? Karena nek wong sugih sing nampani Pak, itu tidak boleh dijual. Daging yang panjenengan bagikan itu saya menerima kok wong sugih. Ini statusnya bukan saudara, tapi it'am. Tidak boleh dijual. Wong sugih itu baru mulai ngedol daging. Bagaimana? Oke, kalau untuk cepat mau ini, kode ini pun jadi kode sihir dari diri lah. Lanjut, panitia kurban harus membedakan antara hewan kurban sunat dan wajib. Ini penting penjelasan bagi panitia. Ketika bicara kalau ngatur niat ini, jangan-jangan kurbannya adalah karena memang nadar. Nah, minang tak ngerti Pak, ini kurban ini apa? Sunnah atau wajib? Saya wajib dengan kewin terus. Dikewin karena nanti proses pembagiannya juga tidak sama. Dipilah, dipisah. Bab terakhir ini kesunahan menyembelih. Kesunahan menyembelih. Satu, baca basmalah. Maos bismillah. Jangan pengen oleh kesunahan itu cukup bismillah. Kepingin sempurna bismillahirrahmanirrahim. Lupa kok gak diganti ya mas, kan sakau ar-Rahman sampai ar-Rahim. Jangan kan ganti ayat bismillah. Bismillah itu mungkin di bismillahirrahmanirrahim. Misalnya sakno kali lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim itu cukup bismillah. Itu sudah mencukupi sebagai aslus sunnah. Jangan pun kaget ketika nanti ada mungkin pada lain yang mewajibkan baca bismillah itu pun normal nih. Untuk mazhab yang lain, Maliki, Hanafi, Hambali, bismillah itu hukumnya wajib. Tapi Imam Syafi'i betul. Dua semuanya punya dalil. Oke, tentangnya jawab mawon. Yang kedua, membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Madhep kiblat, wedhuse madhep kiblat, sing beleh di madhep kiblat. Nganan nopo ngiri saecone. Kaya ane sing utama niku ngiri, memudahkan. Tangan kiri pegang kepala, tangan kanan pegang sendok. Enggak bisa Pak, sendok. Pun membaca takbir. Nah, mau takbirin. Allah Akbar. Misalnya itu semua ya. Kudu syukur kita kabeh untuk kabeh. Simple disingkat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, niku sing biasa dilampahi ngono. Lajeng sing terakhir donga sebagai penjaga ini dengan dungane Allahumma hadhinika wa ilaika fataqabbal. Ya boten saged basa Arab, basa Jawa boten napa-napa. Ya Allah niki saking panjenengan kita mau takarrub dhateng panjenengan jenengan tampi es pun menika wonten materi-materi sedikit materi kurban memang kula sengaja mundhut di Fakul Qoribah kesane boten melekat kemana-mana. Oke, kula persilakan untuk sesi tanya jawab pun monggo. Kepada Soleh sampaikan terima kasih. Barangkali bapak-bapak ada pertanyaan. Kita buka juga pertanyaan dulu bapak-bapak ya. Tapi mohon maaf, ini ada ribetnya Pak ya.
Biasanya ada, tapi kayaknya nggak ada ini. Monggo bapak-bapak ada yang bertanya ya satu belakang pakai kacamata punya hitam putih dua gitu kan. Belakang dulu pak ya. Panitia tambah bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas dari Masjid Al-Ikhlas, Room Orchid Regency Sidodadi, Candi. Mau nanya terkait pembagian daging hewan kurban, apakah boleh kita berikan kepada warga yang non Muslim? Matur nuwun. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Untuk pembagian daging hewan kurban, apakah boleh diberikan kepada warga non-muslim? Matur nuwun. Terus langsung dijawab awas mau nak? Oke, baru pertanyaan. Oke, matur suwun pertanyaannya. Bolehkah kita membagikan daging kurban untuk non muslim? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Walaupun kata misalnya daging sudah kita bagikan kepada mutahinan, fakir miskin. Kalian yang miskin itu atau kalian yang sudah miskin itu tidak yang non muslim, tidak boleh. Lain ini muloroto tegas tidak boleh, Pak. Artinya apa? Imam Ghazali itu sempat punya argumen. Lek wong muslim sing temen tak boleh. Boleh tidak ini. Tapi kemudian itu dibantah oleh banyak ulama bahwa kurban ini spesial. Jangan pengen saudara itu kalau daging pasaran. Kurban ini spesial. Dia fatullah lil muslimin. Ini adalah subuhane pangeran gawe wong muslim. Jangan terpilih saudara misalnya datang non muslim itu kalau daging pasaran. Jangan yang dari kurban. Kalau doa ya mas, itu beda. Sodakoh kepada non muslim boleh Pak, boleh ke sodakoh, tapi lek kurban ini tidak boleh. Ini makin referensi nyusul lagi, kenapa kecap ayat pertanyaan ini tidak boleh. Pun lanjut. Ini Pak, ya pakai kacamata tadi. Oh, ini Pak, ngapunten. Sebelum lanjut, mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Kalau maklum satu akan saya jadikan PR lagi. Nanti yang pertanyaan tidak bisa saya jawab, kalau nomor ini, insya Allah nanti kalau dapat jawabannya. Dan kalau itu terkait pertanyaan saya akan jawab lagi. Mohon maklumin, mohon lanjut. Baik, terima kasih. Saya nama Muhammad Solihuddin dari Takmir Masjid As-Salam Istana Mentari. Yang saya katakan satu, yaitu bagaimana hukumnya apabila menyiapkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Apakah dihukumi kurban wajib? Meskipun orang tuanya tidak meninggal. Demikian. Kurban untuk orang yang sudah meninggal ini sebenarnya menurut qaul utama tidak boleh jika tidak diwasiati, jika tidak melalui wasiat. Kalau melalui wasiat boleh. Dan masalah itu menjadi nadar atau tidak, ulama berbeda pendapat. Enten yang dihukumi nadar akhirnya tidak boleh kembali untuk keluarga yang dinafkainya. Ada yang menghukumi itu sebagai kurban tatawwu, artinya tetap statusnya boleh untuk dimakan. Masalah itu karena memang urusan sudah meninggal ini tidak melalui wasiat dulu, kebanyakan pendapat mengatakan tidak boleh. Ada Pak yang menyatakan boleh, walaupun orangnya sudah meninggal. Beliau berargumen begini, kurban itu naupun minas sodako, artinya kurban itu jenis daripada sodako, sehingga
walaupun orangnya sudah meninggal dan tidak wasiat, boleh wong iso gak apa. Itu argumen ulama yang mengatakan kurban untuk orang yang meninggal walaupun tidak wasiat dianggap boleh. Tapi menurut pendapat utama tidak boleh jika tidak melalui wasiat. Ada ini dengan titipan kurban. Jawabannya itu apa? Pilih yang mana? Ya boleh pilih yang kedua. Pokoknya tidak ini ya. Demi apa? Karena ditolak kurban, oh enggak wasiat sih, nggak usah, hanya eman lah, eman ya. Lalu pendapat si Kak Pomoy, kaki itu sakit miskin. Cukup lagi. Tadi ada 2 pertanyaan, Pak. Untuk sesi pertama, saya tambah 2 pertanyaan, Bapak. Ini sampai yang baju merah maron ya. Nah, nanti saya buka sesi kedua lagi. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Agus Trisno dari Takmir Masjid Baitul Muttaqin, Perumahan Pak Putri, Balu Gabus, Candi, Sidoarjo. Yang saya pertanyakan masalah untuk kesunahan menyembelih hewan kurban. Apakah itu bisa diwakilkan kepada panitia? Contoh seperti ini. Si jagal nggak mau untuk memberikan doa, tapi diserahkan kepada panitia yang mendoakan seperti itu. Nah, itu mungkin diperbolehkan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya boleh, Pak. Jangankan doa, niat awal sih menjadi syarat boleh. Misal tadi, jadi jagali sultan orang kiai ini misalnya, wah, dengan mau bayar semua, apa? Kenapa? Mau tinggi ya, sama tahu ini. Satu ya. Ini teman apa nih, Pak? Oh, teman reward. Kon waktu lo ada dengan ini. Masih barat. Sambut ya. Yang keempat tadi Bapak yang pakai baju merah maron, Pak. Bisa nggak terlatih, Pak? Tak kau. Pak, ini bukan pisau menyembelih kambing atau sapi. Ini pisau dapur, ikut bagian tangan. Jangan salah paham loh, Pak. Belum ada promosi nih. Kalau aku nggak ada dalam pisau, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihuddin dari Takmir di Desa Punggungan, Ponggoy Pak Maulid Minggu Maksri. Terima kasih yang perlu kami tanyakan. Sekarang setiap masjid itu pasti ada panitia dan butuh makan. Nah, pertanyaan saya, apakah boleh hewan kurban yang ada di masjid disembelih dulu setelah sholat Idul Adha, lalu dagingnya ini buat makan panitia? Kalau boleh itu bagaimana caranya? Kalau nggak boleh, solusinya gimana? Biar di masjid itu teman-teman panitia ya butuh makan sate. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cocok masih takon. Walaupun masalah klasik, kerana hubungan itu mesti foto atau boleh, Pak. Oke, kembali ke konsep awal. Daging kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan sebagai upah. Itu konsep dasarnya. Jangan dalam upah sih, beda tidak boleh. Nah, cara dia nopo, gimana cara dia? Ya nopo cara nopo? Ditampilkan dulu, kasihkan dulu pada penerima.
Cak, kok sampe tak ditake iki dimasak kayak makan bareng. Jadi ini wayah jenengan lagi belek dipundhut dikasihkan kepada yang berhak. Kita tampilkan dulu. Kok mau makan dulu Mas? Karena tak kandang lagi. Fakih niku lek dianggap angel sampean, tapi dianggap gampang itu sebagai solusi. Jenengan kepengin mangan sapi nang mboten? Harus ditampilkan dulu. Yang kedua, ini sekontrol, tapi tetap dia terima. Di awal jenengan sebagai panitia, makanya enten mestinya enten surat nomor itu loh Pak, ikrar kurban itu loh. Niku jenengan saja kan wakil itu secara definitif boleh menerima atau mengambil sesuai dengan syaratul wakil. Misalnya saya sebagai pengkorbannya, tak kayak wewenang, cak kok gak apa-apa, buntutnya gawean. Jadi dia hanya boleh secara konstruksi hukum itu mengambil buntut atas syaratnya wakil, bukan atas nama wakil muslim. Tidak apa Pak, karena status panitia adalah statusnya adalah wakil. Wakil boleh mengambil ala syaratil wakil sesuai dengan yang disyaratkan oleh orang yang mewakilkan. Nek sampai di awal tidak ada seperti itu ditampilkan caranya. Ditampilkan dulu, kasihkan dulu supaya jadi miliknya si fakir miskin. Kata Pak fakir miskin Pak, cara-cara jangan. Status fakir miskin ini, kalau bukan menerima pendapat kata-kata, sing pinggir mawon. Status fakir miskin ini sama dengan fakirnya bab zakat. Pun penak loh. Fakir bab zakat itu wake Pak. Jangan pemikirannya wong sekolah aku main remek cara babane wong. Jangan. Banyak fakir bab zakat ini. Ditamplik dulu atau di awal dengan transaksinya harus ada akad dengan yang mewakilkan atau yang mengkorban. Koyo ane jarang sing awal rumah. Wis pokoke teko diskucak titik, tidak ada akad untuk ini diberikan kepada panitia sekian, tidak ada. Nah, cara kedua adalah tampil. Boleh Pak, lang-langan namun cukup atas nama ini keringetnya panitia. Tenang, insyaallah tanggung jawab jangan ada akhirat. Pun ngoten mawon. Terima kasih disampaikan Pak Injilannya jauh itu enten sesine Pak tak mau kenalan. Ya aku sing takon. Ada hubungannya dengan tadi. Iya Pak, ditunggu dulu dibuka sesi kedua nanti. Nggih. Sabar Pak. Ini tak kira. Baiklah, terima kasih. Untuk berikutnya akan kami buka sesi kedua. Pak, kami hanya membuka 2 pertanyaan saja. Kalau nanti jenengan ingin tanya hubungannya, silahkan minta nomor HP-nya. Terus yang kedua, kalau nanti jenengan butuh materi nanti kita berikan setelah acara. Maksud saya sudah Pak. Nek kepengin nanggung kata margina syaratnya. Kopi ini belum tadi. Pak, silakan 2 pertanyaan saja. 1. Ini yang terkait dengan ibu-ibu biasanya yang jadi panitia ya, Ustaz ya. Dalam Nih, sekedar 2 dulu. 1. Masa itu. Nah, tadi sebelah sini sudah ada 3. Ini yang kurang 2. 1 sama hijau Pak ya. Banten-bantenan. Kedap nih nanti tinggi. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ngapunten pertanyaan kula mungkin sama dengan yang pertanyaan terakhir. Tapi jawabannya semacam tadi. Ini saya juga sudah pernah pada salah satu kiai, kebetulan guru saya SMP. Bagaimana kalau panitia ini pada waktu pelaksanaan itu butuh konsumsi. Nah, konsumsinya per itu ingin daging.
akhirnya dari guru saya SMP tadi memberikan solusi, katanya memang nggak boleh, cuman solusinya adalah nanti dipotongkan bagiannya panitia. Katakan direncanakan nanti panitia dapat 1 kilo, berarti nanti dapat 9 berapa? 9,5 katakan, atau 9 berapa? Dipotong seperempat atau 1 dan sebagainya. Itu rencana solusi. Soalnya ini mohon maaf, di tempat saya itu selalu ada sate. Nah ini kebetulan satenya dari koperasi, diambilkan dari kambing yang dari koperasi. Nah kebetulan pada saat ini akhir ini koperasi tidak korban. Kemudian saya agak nonton, tanya pada kiai. Kebetulan guru saya SMP dulu. Nek ngono jumbo no potong bagiane panitia. Katanya panitia pada kilo dipotong, 2 kilo potong 1 Itu informasi yang dari itu. Makasih Pak Tosud. Satu sih pertanyaan tersambung kali ini wow. Ya alhamdulillah kita mendapatkan solusi ketiga. Boleh Pak, boleh. Karena memang dalam membagi daging kurban itu apa teman? Tidak harus roto. Betul jangan betul betul roto. Tapi nek sinane wong akeh ditanggung jawab. Artinya, lek memang panitia kok jatah sedekah 2 kiloan misalnya. Tidak apa-apa. Ini solusi ketiga. Saya Pak, hubungan ini wonten solusi malah ini. Kukuhnya tinggal. Nggih Pak, matur suwun atas masukannya, solusinya itu menarik sangat. Dipotongkan jatah panitia. Pun lanjut ngomong. Oke. Ya kira itu kan berarti solusi. Apa berarti? Butuh Pak, kata saya. Ini nanti setelah Bapak yang pakai baju hijau, ini nanti Pak, tadi sudah dilihat 3, blok utara 3 tadi, blok selatan juga 3. Pak, suwi yang Pak tadi Pak, nanti ada materi khusus. Kalau nanti saya beri momen sesi khusus hanya 1 Ibu. Pak Pondok diskriminatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Soleh, saking pengurus ketakmiran Musola Betul Belum di Santan Sewu, Kecamatan Bunduran. Saya bertanya ini bukan karena tertarik lewat Pak, ya, memang ini pertanyaan sering dengar dari telinga saya dan bahkan saya juga tahu sendiri, yaitu tentang masalah pemotongan hewan, baik hewan kurban atau di luar kurban. Pertanyaan seperti ini Pak, pada saat si jantan ini memotong hewan, belum sampai putus leher itu, mungkin putusnya hanya saluran makanan atau mungkin saluran pernapasan belum putus. Ternyata si jantan ini travel, entah pisunya lepas atau bagaimana, yang jelas pisah dengan dagingnya. Dan mendengar pengetahuan yang pernah saya dengar, katanya kalau memang potong kondisi belum terputus, pisau sudah lepas, dan kalau diulangi kembali maka sama dengan makan bangkai. Oleh sebab itu mohon penjelasannya, dengan adanya kejadian seperti ini bagaimana solusinya jika jagalnya itu travel pisau lepas dari leher, padahal leher sudah disembelih tapi belum putus sempurna. Solusinya untuk menghadapi masalah seperti ini, bagaimana agar hewan yang dipotong itu benar-benar halal dan thayyibah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak se-ekstrim itu Pak. Tidak se-ekstrim itu. Misalnya jangan potongnya pisaunya jangankan putus, ketul kan betul ya? Ketul nggak boleh makan. Joko siji ini, jadi joko siji. Ya apa? Pokoknya jangan dalam rentang waktu yang lama. Satu. Mari mau isi rokokan sih dengan saya. Ini itu rasa. Tapi langsung
Biwai faslin tawilin, tidak dengan fasal yang lama, tidak apa-apa. Baik itu pisaunya jatuh, pisaunya ketul, atau diwalik misalnya. Mungkin pisaunya 2 mata, jadi tak mempan. Kalau tidak ada fasal yang lama, tidak apa-apa. Kalau ada fasal yang lama, baru nanti ada syaratnya. Fasal yang lama pun boleh dibeli balik. Zakah saniyah boleh, tapi ada syaratnya. Hewannya harus memang dalam kondisi punya hayatun mustaqirrah. Jadi ini istilah hewan setengah mati Pak. Ini ada istilah 3. Ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun mustaqirrah, ada aisyul malbuk. Hayatun mustaqirrah itu hidup yang masih setengah-setengah atau nyawone, tapi kondisinya lebih kebelek. Ini kok ada tandanya. 1, gerakannya masih kuat. 2, ini jangan boleh mana gede muncrat kita sekarang. Cek milih gede lah. Ini hayatun mustaqirrah. Biasa ini banyak angsa dulu. Boleh melayu kok. Guru dewe sini boleh mangan dulu. Sedih lu gak mandi cek urip Pak. Nanti kalian udah boleh bayar. Apa soalnya? Nah, kalau ini ketika ada tanda hayatun mustaqirrah, ketika gerakannya masih kuat, kemudian disembelih malih kira-kira jono gede itu tidak apa, walaupun pasal ini namanya hayatun mustaqirrah. Tapi aisyul palbu kondisi ini pun ngek ini. Jangan terus ditambahi mana padahal pun sekarang tambahi mana ini udah dibatang. Ini kalau jarak antara sembelihan pertama dengan kedua lama. Lek jaraknya bukan lama, sekedar hakim ukur diri lagi baik. Atau gak mempan juga mana, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terus pemahaman itu jangan terlalu ekstrim. Niku ada di bab dzabihah, di bab penyembelihan. Mestinya mati itu di materi juleha. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu juga masuk ranah fikih, nggak apa-apa. Tapi syarat pertama seperti hukum paling jalur pernafasan dan jalur makanan itu yang wajib putus, lainnya dan yang lainnya itu sunnah. Pedul kamu sudah bisa, tapi makruh. Pedul bisa lo kadung makruh, tapi sah. Jadi yang penting tidak atas pemisah yang lama. Makanya mengenai mama ragu, jangan pakai pisau ini. Pisaunya sini kok Pak, mau jadi kalau mau kusubon tak namun ini sih peserta lah bisa ingin lagi dibuat pemantin ini sakit dong lagi ini. Lanjut Betul suat. Nanti tanya. Nanti kalau kurang tanya. Ada satu pertanyaan yang biasanya dilakukan oleh seluruh masjid bahkan mushola terjadi. Biasanya itu kan kadang pengaruhan sebelum waktunya penyembelihan itu biasanya kambing itu sudah ada yang disembelih buat konsumsi apa itu namanya panitia. Bagaimana hukumnya? Kambing itu kan untuk korban, tapi penyembelihan itu terkadang sebelum sholat selesai. Dan solusinya bagaimana? Kan kasihnya korban, sampun ngoten lho. Ini biasanya terjadi loh. Nggih napa mboten? Ini tujuannya apa Pak? Lo jujur Pak. Sejarahnya untuk masalah waktu maupun terangkan. Ya lebih mat. Jadi tidak harus menunggu sholat selesai ini. Bukan butuh. Yang penting satu sudah muncul matahari. Tulu syams. 2 diperkirakan ada waktu yang cukup untuk 2 rakaat sholat plus 2 khutbah yang singkat. 2 rakaat singkat plus 2 khutbah singkat. Terusnya 15 menit. Kira-kira tidak sampai 15 menit.
Kalau sekarang tulusnya mesti jam 5, 30, 31, nanti kita 2 menit. Jam 5.31 plus misalkan 15 menit, nggak sampai jam 6 pun boleh belum. Walaupun sholatnya belum selesai. Yang tidak boleh itu ada pembeliannya malamnya. Wayang takbiran di sini anggrek, belian kebakaran apa ini? Itu yang tidak boleh. Tapi yang penting tidak harus selesai sholat tidak boleh. Terus ngapunten jenengan kalau ekstrim mau bisa gaya mayoran. Ya itu solusinya tidak perlu psikolog. Jadi hubungan kali bukti abang itu oke. Nah ini tuh solusinya. Oke. Oke. Jawab ini. Terima kasih. Ternyata oke, tak pikir takut juga ke toilet. Karena Gus Tolik ini juniornya akhirnya di Pelosok. Ternyata gak cuma di Gus Tolik. Terima kasih pada Gus Tolik. Materi yang sudah disampaikan terkait fikih kurban, panjenengan ini insyaallah akan kita berikan materi fikih kurban. Kalau misalnya tadi nyampaikan ada formulirnya fikih kurban apa enggak? Belum. Nanti tak tambahi formulir fikih kurban. Coba ada tambahan apa? Tapi formulirnya kemarin dari apa? Dari alumni Pelosok juga. Ya, Pak Fatih atau Ustaz Fatih. Yang ketika di Purwokerto. Terima kasih banyak kami sampaikan, mudah-mudahan materi ini adalah materi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan besok ketika tampil itu Pak ya harus pede, yakin, mantep, ilmu sing tak oleh ini wis aku gak ragu-ragu maneh. Oke, sampai hewan kurban mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan, nek sampai ngelironi metu biwake tambah tekor tambah batin. Kita tutup materi yang pertama. Yogi ada yang disampaikan sebelum ditutup diskusi, kalau atas nama pribadi barangkali dari awal penyampaian ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang bisa dipahami panjenengan atau mungkin guyone teman-teman tak kami penjaga soalnya polo luwe aduna tidak sepanang semakin. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi sampai siang hari ini sedaya dados tambah ilmu sing barokah lan manfaat. Amin. Saking kula awal akhir kirang panjenengan pangapunten, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.